Ya oke guys, Assalamualaikum, balik lagi dengan gue Jaki. Dan pada video ini gue mau bahas AKR Korporindo guys ya. Ini udah keluar laporan keuangan kuartal 3 2022. Kalau gue nggak salah baru hari ini dah, tanggal 24 Oktober 2022. Kayaknya baru keluar hari ini guys ya. Dan langsung aja kita ke laporan keuangannya guys. Ini udah gue rekap dalam Excel dari tahun 2019 sampai tahun 2022, dan terus terang ini kinerja terbaik guys. Kinerja terbaik sejak tahun 2019. Lu boleh lihat ekuitasnya di sini. Ini laporan keuangannya dalam ribuan ya guys ya. Jadi lu perlu nambahin nolnya 3. Ekuitasnya di tahun 2019 8 triliun sampai di 9 bulan awal 2022 jadi 10 triliun. Meningkat guys ya. Liabilitasnya dari 11 triliun di tahun 2019 dan di kuartal 3 2022 itu ada 14 triliun. Begitu juga dengan asetnya. Terakhir di kuartal 3 2022 asetnya adalah 26 triliun. Nah, dari penjualannya guys, jadi si Akra ini bergerak di bidang perdagangan dan distribusi bahan bakar minyak serta kimia dasar guys. Yang besar itu ya perdagangan dan distribusi bahan bakar minyaknya kalau lu lihat di laporan keuangannya ya guys ya. Dan lu lihat lagi di sini dari penjualannya juga naik, dari laba usahanya pun naik. Operating profitnya dari tahun 2019 itu 1 triliun, di tahun 2022 kuartal 3 1,9 triliun guys. Naiknya lumayan, terutama laba bersihnya guys. Laba bersihnya itu dibandingkan 2021 naiknya 100%. 100% apa lebih nih ya. Pokoknya di tahun 2021 itu 796 miliar, tapi di tahun 2022 kuartal 3 itu 1,5 triliun guys. Ini ya kalau lu lihat secara keseluruhan, gue nggak akan menjelaskan detailnya ya. Lu bisa mengecek di idx.co.id secara detail laporan keuangannya. Tapi kalau lihat dari ekuitasnya yang naik, laba usahanya naik, laba bersihnya naik, perusahaannya ini bagus, sedang berada di kinerja yang bagus. Nah sekarang sahamnya guys, sekarang lu perlu melihat harga sahamnya. Harga sahamnya kalau gue nggak salah AKR ini 1400-an deh, 1400 per lembar saham AKR. 1450. Gue nggak punya sahamnya di porto gue guys ya. Tapi kalau lu lihat dari laporan keuangannya, sekali lagi ini bertumbuh dan bagus, walaupun nggak istimewa. Kalau menurut gue nggak istimewa, tapi ini termasuk bagus. Kalau lu lihat dari laporan keuangan kuartal 3, sekarang sahamnya 1450. Nah ini guys, lu bisa menganalisa dan menghitung harga sahamnya murah atau mahal dari dividen. Sekarang begini, dari tahun 2019 dia dividen payout rasionya 60%. Di tahun 2020 dia dividen payout rasionya 54%. Di tahun 2021 dia dividen payout rasionya adalah 52%. Nah, sekarang lu lihat laporan keuangannya, EPS-nya si Akra sampai kuartal 3 ini 79,23 per lembar. Jadi dengan harga 1450, keuntungan per lembar sahamnya itu adalah 79,23. Artinya dia berpotensi dalam 1 tahun 2022 ini EPS-nya itu 100 perak per lembar. Nah sekarang kalau lu lihat dari historinya guys, dividen payout rasionya dia selalu 50%. Anggap aja si Akra ini akan membagikan 50% lagi dividen guys ya di tahun 2023. Kalau misalkan memang 100 EPS-nya tutup buku tahun 2022, maka dividen payout rasionya 50% adalah 50 perak per lembar. Jadi dia berpotensi membagikan 50 perak per lembar di tutup buku tahun 2022 ini untuk dividennya. Nah sekarang kembali ke lu lagi guys. Harga sahamnya 1450 dan dividennya 50 perak per lembar, menurut lu murah atau mahal? Kayak begitu guys. Kalau dilihat dari gua pribadi ya, gua melihat bahwa harga sahamnya 1450 ini
dan dividennya 50 per lembar. Ini kalau dia DPR-nya 50% guys ya. Dengan harga yang saham sekarang ini ya termasuk mahal. Termasuk mahal kalau menurut gue pribadi. Tapi tergantung lu, kalau lu menilai bahwa saham ini murah, ya silahkan lu beli. Tapi kalau menurut gue pribadi ini sahamnya sudah mahal 1450. Kenapa gue menilai mahal guys? Lu gampang guys kalau misalkan mau melihat harga saham murah atau mahal. Kalau misalkan harga sahamnya, dividen per share-nya itu 20 kali lebih, itu berarti udah mahal. Tapi kalau misalkan 10 kali dari dividennya, itu berarti murah. Nah, karena begini guys, kalau misalkan dia 10 kali dividen, harga sahamnya 10 kali dividen, itu berarti kan dividen yield-nya 10%. Bener nggak? Nah, itu berarti sahamnya murah. Tapi nggak semua saham bisa dilakukan penghitungan seperti itu, karena tentu saja si Akra ini butuh laba ditahan buat meningkatkan ekuitasnya. Ini kenapa ekuitasnya naik terus si Akra? Karena ya tadi dividen payout rasionya nggak semuanya dibagikan guys. Kalau misalkan dividen payout rasionya dibagikan, si EPS-nya dibagikan semua sebagai dividen, ya ekuitasnya nggak akan bertumbuh dalam jangka panjang. Tapi si Akra ini manajemennya bagus. Dia dividen payout rasionya biasanya 50%. Nah, kalau misalkan ada laba ditahan, dia kan meningkatkan ekuitasnya. Seperti itu guys. Nah, itu gambaran aja sih. Tapi kalau menurut gue pribadi, saham Akra ini ya dia naik setelah laporan keuangan ini keluar, dia berpotensi untuk naik. Tapi kalau untuk mencetak beggar, lu beli sekarang kemudian lu mengharapkan keuntungan 100% dari si Akra ini, menurut gua kecil kemungkinannya guys. Karena ya di harga 1450 aja ini menurut gua udah mahal. Bisa dia berpotensi naik, tapi untuk mencapai 2000, untuk mencapai 2000, 1700, 1800 itu menurut gua agak berat. Begitu guys. Jadi sekali lagi, ini bukan ajakan jual atau beli, ini keputusan investasi ada di tangan lu masing-masing. Tadi gue cuman membantu aja menjelaskan bahwa si Akra ini berpotensi membagikan 50 perak per lembar sebagai dividen kalau melihat historinya dividen payout rasio yang dibagikan. Oke, mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di video selanjutnya ya guys ya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.